Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solihah. Jumpa lagi bersama Ustadzah Ila. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Dan apabila ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan jangan lupa minum obatnya ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama materi Bahasa Indonesia tema 2, subtema 3, materi wawancara. Apakah di sini ada yang tahu apa itu wawancara? Jadi, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa sih itu narasumber? Jadi, narasumber itu adalah orang yang memberi informasi. Dan biasanya, narasumber itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sedangkan orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Apakah anak-anak di sini sudah ada yang pernah melakukan wawancara? Mungkin sudah ada ya. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kata tanya apa sih yang biasa digunakan dalam wawancara? Kata tanya yang bisa kita gunakan dalam wawancara yang pertama adalah apa? Apa bisa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa saja yang harus disiapkan untuk menanam bunga? Kata tanya selanjutnya adalah siapa? Ini bisa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang menanam bunga ini? Kemudian ada kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan cabai ini akan dipanen? Setelah itu, di mana untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Anda membeli bibit tanaman ini? Selanjutnya, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa Bapak lebih milih untuk menanam cabai? Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara menanamnya? Anak-anak, dalam melaksanakan wawancara ada beberapa tahapan. Tahap awal dalam melakukan wawancara yaitu yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Anak-anak, dalam melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema ya. Serta pertanyaan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara antara Nilna dengan seorang petani. Assalamualaikum, selamat siang Pak, Bapak sedang apa? Siang Nak, Bapak sedang memanen padi. Perkenalkan, saya Nilna. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara menanam padi? Oh, tentu boleh Nak Nilna. Mulai kapan Bapak menjadi petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak mulai bertani? Di desa saya dulu Nak, di daerah Madiun. Jenis padi apa saja yang Bapak tanam? Tidak menentu Nak, kadang IR64, 33, kadang juga Bramo. Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibaca, benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama padi bisa dipanen? Kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama yang suka menyerang padi di sawah?
Tentu ada nak, contohnya wareng, ulat, dan kadang keong. Mengapa Bapak memilih menanam padi? Karena daerah di sini cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan hasil panen yang baik? Saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk, dan memberantas hama. Baik, Pak. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama nak Nilna. Setelah menyimak wawancara tadi, sekarang tugas kalian adalah menentukan tujuan dari wawancara tersebut. Kemudian siapa narasumbernya, siapa pewawancaranya, kapan waktu dan di mana tempat terjadinya wawancara, serta apa tema wawancara tadi. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Kemudian kumpulkan tugasnya di e-learning KI 4. Bisa dimengerti ya? Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dan orang yang mengajak wawancara disebut dengan pewawancara. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar ya anak-anak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.